Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad atana likulli ni'mah hatta nastati' an nata'allama fi hadzal yawm. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, pertama-tama marilah kita senantiasa menjadikan rasa puja dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa belajar bersama di mata kuliah psikologi agama. Salat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah nabi yang merintis umat manusia dari alam jahiliyah, zaman jahiliyah menuju ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Baik, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul pengertian psikologi mistik. Tentunya di sini sudah ada pemateri yang kemudian akan membahas beberapa materi di dalamnya. Di antaranya adalah pengertian psikologi mistik itu sendiri, kemudian sejarah psikologi mistik itu, dan juga ada aliran-aliran di dalamnya. Di antaranya adalah aliran psikoanalisis, kemudian aliran behaviorisme, dan juga aliran kognitivisme. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita berikan kesempatan kepada pemateri pertama, yaitu Muhammad Fauzan, untuk memaparkan materi mengenai tentang pengertian psikologi mistik itu sendiri. Olehnya itu, kepada saudara Fauzan kami persilahkan. Terima kasih kepada saudara moderator. Langsung saja, pengertian psikologi mistik secara umum, psikologi dapat kita maknai sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia, termasuk pikiran, emosi, dan tindakan. Sedangkan mistik lebih merujuk pada individu yang memiliki atau mencari pengalaman mistik. Mistik adalah orang yang mengalami atau mengklaim mengalami kontak langsung dengan realitas yang transenden. Dan ketika digabungkan menjadi psikologi mistik, maka ini membahas tentang suatu ilmu psikologi yang mempelajari tentang pengalaman mistik dan spiritual seseorang dalam pandangan psikologi, termasuk bagaimana mempengaruhi pikiran, emosi, perilaku, atau tindakan seseorang. Dengan mengeksplorasi bagaimana pengalaman mistik mampu mempengaruhi sebuah pikiran, emosi, bahkan cara bertindak, maka ini menjadi wadah untuk kita mampu memperbaiki kondisi mental dengan menawarkan berbagai wawasan tentang kesehatan mental, pengembangan diri, dan spiritual, serta kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk terapi mistik yang sering kita lakukan adalah berdoa. Ya, berdoa merupakan bentuk terapi mistik karena melibatkan elemen-elemen spiritual dan pengalaman transenden, serta memiliki efek terapeutik yang dapat menyembuhkan dan menghapuskan gejala-gejala mental seseorang. Contohnya, ketika berdoa, maka tak jarang seseorang akan mendapatkan ketenangan, sebab pada saat itu ia sedang terkoneksi dengan Sang Ilahi. Maka energi jahat dan emosionalnya pun segera berganti ketenangan, kebahagiaan, dan pengharapan dalam pengampunan Sang Ilahi Rabbi. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi mengenai tentang pengertian psikologi mistik. Selanjutnya kita beralih atau melangkah ke materi selanjutnya, yaitu sejarah psikologi mistik itu sendiri, yang kemudian akan diterangkan dan dipaparkan oleh saudari kita Dewi Sartika. Olehnya itu, kepada saudari Dewi Sartika kami persilahkan. Ya, selanjutnya kita melangkah pada sejarah psikologi mistik. Psikologi mistik ini berkembang dari eksplorasi batin yang merupakan bagian daripada tradisi spiritual dan religius. Psikologi ini memfokuskan pada hubungan antara manusia yang transenden, di mana ia membutuhkan penggabungan antara pengetahuan yang teoritis dan juga pengalaman praksis. Intinya, psikologi mistik ini awalnya dikenal karena banyak bersangkutan tentang bagaimana keadaan ruh dan jiwa seseorang terkait dengan batin yang terdapat dalam dirinya sendiri.
berbicara mengenai sejarah dari psikologi mistik ini tidak dijelaskan secara eksplisit dalam materi-materi psikologi mistik itu sendiri, namun dapat kita bagi dalam beberapa teori pembagian seperti misalnya pada zaman kuno. Sejarah psikologi mistik dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno ketika manusia berusaha untuk mencari pengetahuan spiritual yang lebih mendalam. Nah, dari situlah akar mulanya psikologi mistik itu sendiri. Selanjutnya masuk pada abad pertengahan, di mana pada abad pertengahan ini pemikiran mistik dipengaruhi oleh beberapa tokoh-tokoh penting seperti misalnya Agustinus, di mana ia mempertimbangkan hubungan antara pengalaman spiritual dengan psikologi individu itu sendiri. Selanjutnya pada psikologi modern. Pada abad ke-20, psikologi mistik semakin berkembang. Tokoh-tokoh terkenalnya seperti misalnya Carl Jung dan William James, di mana ia memperkenalkan konsep-konsep seperti pengalaman transenden dan konsep kolektif yang berhubungan dengan pengalaman dan mistis. Selanjutnya masuk pada kontemporer atau zaman sekarang. Psikologi modern terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan zaman dengan berbagai tahapan seperti penelitian ilmiah yang telah dilakukan oleh beberapa ahli. Jadi dapat disimpulkan bahwa psikologi mistik ini seiring dengan evolusi pemikiran dan penelitian terus mengalami perkembangan. Psikologi mistik terus berkembang dan memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai tentang paham spiritual, psikologis, dan pengalaman-pengalaman lainnya. Mungkin sekian penjelasan singkat mengenai tentang sejarah psikologi mistik. Saya serahkan kepada moderator. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai tentang sejarah psikologi mistik. Selanjutnya kita beralih ke materi aliran psikoanalisis yang kemudian akan dijelaskan oleh saudara kita Ahmad Khairul. Lainnya itu kami persilahkan. Baik, berbicara soal aliran psikoanalisis. Aliran psikoanalisis merupakan cabang psikologi yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya. Psikoanalisis adalah studi tentang fungsi dan perilaku psikologis manusia. Sigmund Freud lahir pada 6 Mei 1856 di Moravia dan meninggal di London pada 23 September 1939. Psikoanalisis yang dipelopori oleh Sigmund Freud dan secara sistematis menggambarkan jiwa manusia sebagai gunung es, di mana terdapat 3 struktur kepribadian utama, yaitu ID, ego, dan superego. Yaitu ID adalah kesadaran, ego adalah pra-kesadaran, dan superego ketidaksadaran. Psikoanalisis memiliki aplikasi teori dalam 3 bidang, yaitu sebagai metode untuk mempelajari pemikiran manusia dan ilmu sistematis untuk memahami perilaku manusia, dan sebagai metode pengobatan untuk penyakit psikologis atau emosional. Aliran psikoanalisis mengaitkan kemajuan di bidang kedokteran, dan Freud mengungkapkan teori dasarnya tentang alam sadar dan alam bawah sadar. Sigmund Freud mengatakan bahwa kesadaran itu hanyalah bagian kecil saja dari kehidupan mental, sedangkan bagian terbesarnya adalah justru ketidaksadaran atau alam tak sadar. Freud menggambarkan alam sadar dan tak sadar ini seperti bentuk gunung es yang terapung. Ukuran bentuk bagian gunung es yang muncul ke permukaan air, yakni alam sadar, ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan bagian es yang tenggelam, yakni alam tak sadar. Kemudian Sigmund Freud
mengatakan bahwa atau memandang bahwa manusia merupakan makhluk yang deterministik, yaitu segala kegiatan manusia pada dasarnya dibentuk dengan kekuatan yang irasional, kekuatan alam bawah sadarnya, dorongan biologis, dan juga insting yang ada pada manusia tersebut. Jadi inti dari psikoanalisis adalah bagaimana kita menganalisis psikologi seseorang atau emosi yang ada pada diri seseorang. Ya, mungkin seperti itu pembahasan dari saya. Kurangnya mungkin akan dilengkapi oleh moderator. Saya kembalikan ke moderator. Iya, itulah tadi pemaparan materi mengenai tentang psikoanalisis. Sepertinya mungkin cukup jelas dan saya kira itu adalah intinya bahwa psikoanalisis itu sebuah metode untuk menelaah dan meneliti mentalitas seseorang. Di antaranya kemudian contoh yang bisa kita petik dan bisa kita gaungkan adalah ketika kemudian ada seseorang yang takut akan ketinggian misalkan. Nah, fungsi dari psikoanalisis adalah melihat seperti apa dan mengapa kemudian ia takut demikian. Nah, kita kembali ke historis individu tersebut. Boleh jadi dahulu dia pernah jatuh dari ketinggian sehingga kemudian pada saat sudah besar berumur dia takut akan itu. Ya, contoh selanjutnya banyak contoh, tapi saya kira itu adalah contoh yang mendasar dan mewakili kekurangan daripada mungkin penerangan dari materi tadi. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke materi yang akan dibahas, yaitu materi behaviorisme yang kemudian akan dipaparkan oleh saudara yang luar biasa kita, yaitu Muhammad Sabri. Baik, olehnya itu kami persilakan kepada Sabri. Kita dulu. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu behaviorism dan beberapa definisi serta penerapannya. Baik, behaviorism itu tersendiri dikenal sebagai teori yang mempelajari tentang perilaku seseorang yang dimana biasanya itu dibentuk oleh lingkungan. Nah, behaviorism itu sendiri tidak terlalu mementingkan aspek mental itu sendiri. Mungkin pendiri dari behaviorism itu sendiri adalah John B. Watson. John B. Watson menekankan pentingnya mempelajari perilaku yang diamati dan diukur, serta menolak introspeksi dan aspek mental dalam psikologi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan selanjutnya itu prinsip dalam pembelajaran behaviorism. Behaviorism itu sendiri mengemukakan bahwa perilaku itu sendiri dapat dibentuk melalui kondisi dan dikembangkan oleh individu itu sendiri. Dan ini berarti perilaku itu dapat diubah, apakah perilakunya itu positif atau negatif. Terus penerapan dalam aliran behaviorism itu sendiri telah diterapkan dalam berbagai bidang, yakni pertama itu dalam bidang pendidikan, psikoterapi perilaku, manajemen perilaku, dan bahkan dalam pelatihan hewan. Pendekatan behaviorism itu sendiri sering digunakan dalam mengubah perilaku yang tidak diinginkan atau dalam memahami respon individu terhadap stimulus tertentu. Jadi
psikologi. Jadi intinya adalah bagaimana individu itu dibentuk oleh dibentuk oleh lingkungan dan tidak terlalu mementingkan aspek mental seorang itu sendiri. Ya, mungkin itu penjelasan dari saya. Selebihnya mungkin akan ditanggapi oleh moderator. Terima kasih. Baik, itulah tadi pemaparan materi mengenai tentang behaviorisme yang diterangkan oleh Muhammad Sabri, bahwa pada intinya adalah behaviorisme ini tergantung pada aspek lingkungan itu sendiri. Jadi seperti apa kita bergaul, di situ kemudian bisa mengubah cara berpikir dan mentalitas kita. Demikian ya, saya kira singkatnya demikian. Baik, kita melangkah ke materi selanjutnya, yaitu aliran kognitivisme yang akan dipaparkan oleh saudari kita Elmi Nurjanni. Olehnya itu kepada saudari kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang apa itu aliran kognitivisme, sebelum itu saya akan menjelaskan apa perbedaan antara kognitif dan kognitivisme. Nah, kognitif ini adalah suatu proses mental internal dalam diri seseorang, mencakup seperti bagaimana prosesnya berpikir, belajar, mengambil kesimpulan, serta menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, sedangkan kognitivisme adalah suatu pendekatan dalam aliran psikologi yang berfokus pada studi tentang proses kognitif. Kognitivisme mempelajari bagaimana pikiran bekerja dan bagaimana informasi itu diproses oleh pikiran manusia. Ini lebih merupakan jadi kognitivisme ini merupakan suatu teori atau suatu paradigma dalam psikologi. Selanjutnya, kognitivisme adalah aliran psikologi yang menekankan peran proses mental internal dalam memahami perilaku manusia. Fokus utama kognitivisme adalah pada bagaimana orang memahami, mengingat, berpikir, dan memecahkan suatu masalah. Berbeda dengan behaviorisme. Behaviorisme yang menekankan pengamatan perilaku dapat diukur secara kognitif atau secara langsung. Sedangkan tujuan aliran kognitif adalah pertama, memahami proses mental, kedua, meningkatkan pembelajaran dan pendidikan, yang ketiga adalah memecahkan masalah psikologis. Dengan menekankan pentingnya pemikiran, memori, dan pemrosesan informasi, kognitivisme memberikan kontribusi yang besar dalam bidang pendidikan, terapi, teknologi, dan masih banyak lagi aspek dalam kehidupan. Manfaatnya mencakup peningkatan pembelajaran, pemahaman yang lebih baik tentang perilaku manusia, intervensi kesehatan mental yang efektif, dan peningkatan kinerja di berbagai bidang. Mungkin itu saja dari saya mengenai aliran kognitivisme. Selanjutnya. Baik, itulah tadi pemaparan materi mengenai tentang aliran kognitivisme yang dipaparkan oleh saudari kita Elmi Nurjanni, sekaligus materi terakhir daripada kelompok kami, kelompok 5. Tentunya apabila ada kesalahpahaman atau kekurangan pemahaman mengenai tentang ilmu ini, kami mewakili kelompok 5 mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian, dan terutama kepada guru atau dosen pengampu mata kuliah psikologi agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, baik. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang 3 aliran dalam ilmu psikologi agama. Yang pertama itu ada aliran kognitivisme, kemudian aliran behaviorisme, dan aliran psikoanalisis. Nah, langsung saja pada aliran kognitivisme. Ketika kita berbicara tentang aliran kognitivisme, berarti kita berbicara tentang studi pendekatan psikologi melalui aliran kognitivisme. Psikologi kognitif adalah suatu studi ilmiah mengenai proses mental internal yang ada dalam diri manusia. Seperti apa?
seperti proses berpikir pada manusia. Contohnya bagaimana cara ia mengingat, bagaimana caranya ia belajar, sehingga proses belajarnya itu menghasilkan suatu pengetahuan. Nah, selanjutnya yang dikatakan sebagai proses mental dalam kinerja kognitif, yang pertama adalah ketika kita menerima suatu informasi. Nah, ketika kita menerima suatu informasi, maka informasi itu akan berubah menjadi sebuah pengetahuan. Ketika sudah berubah menjadi sebuah pengetahuan, maka ia akan tersimpan dalam memori kita dan berubah menjadi suatu ilmu baru untuk kita. Nah, ketika sudah menjadi ilmu baru, maka ia akan muncul sesuai dengan bagaimana kita membutuhkannya nanti. Contohnya dalam ruang lingkup keluarga, setiap orang tua akan menanamkan prinsip-prinsip moral pada diri anaknya. Prinsip moralnya seperti apa? Seperti misalnya bagaimana bersopan santun, bagaimana beretika dengan baik, bagaimana agar ketika berbicara dengan orang yang lebih tua daripada kita tidak boleh meninggikan suara kita. Artinya itu adalah prinsip moral yang ditanamkan orang tua pada anaknya. Kemudian kapan digunakan itu? Pada saat dia berinteraksi dengan lingkungannya. Apakah ia berinteraksi dengan gurunya atau teman-temannya. Kemudian selanjutnya, mengapa psikologi kognitif ini penting dipelajari? Karena yang pertama, psikologi kognitif ini merupakan suatu studi dasar tentang psikologi manusia. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena tidak bisa dipungkiri bahwa kita manusia dalam makhluk sosial. Maka ketika kita berinteraksi dengan orang-orang, kita pasti akan melibatkan aspek-aspek kognisi dalam diri kita. Aspek-aspek kognisi dalam diri manusia seperti apa? Seperti persepsi, ingatan, pengetahuan. Nah, ketika sudah ada pengetahuan, maka ia akan tercermin sebagai suatu sikap dan moral atau bagaimana cara kita bertutur kata, berbahasa kepada orang. Kemudian, mengapa penting psikologi kognitif? Karena melalui prinsip kognisi, seorang dapat mempersiapkan suatu informasi atau menyaring suatu informasi dengan baik. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita mampu menggunakan otak kita dengan baik atau kemampuan kita dengan baik, maka ketika kita dihadapkan pada informasi-informasi yang belum jelas, di situ kita akan bisa menyaring bahwasanya apakah ini informasinya salah atau tidak. Itu diketahui dengan proses kognisi kita, cara kerja otak kita. Apakah kita harus men-share informasi ini atau kita diam saja karena informasi ini misalnya palsu lah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, asumsi-asumsi dalam proses kognitif. Pertama, proses kognitif tidak dapat diamati secara langsung. Benar, karena mengapa dikatakan tidak dapat diamati secara langsung? Karena ia terlibat dengan proses berpikir kita. Artinya proses berpikir seseorang itu kan beda-beda. Beda dengan aliran behaviorisme. Aliran behaviorisme itu caranya kita mengetahui adalah dengan mengamatinya secara langsung bisa. Tapi kalau aliran kognitif tidak bisa karena setiap orang berbeda dalam merepresentasikan isi pikirannya. Nah, dari beberapa pengantar mengenai penjelasan aliran kognitivisme yang sudah Ibu jelaskan tadi, Ibu punya games untuk teman-teman. Nah, gamesnya itu seperti ini. Ketika teman-teman melihat tulisan ini, apa kira-kira yang tergambar dalam ingatan teman-teman? Kemudian kemukakan satu kata yang mewakili pikiran dan perasaan teman-teman mengenai tulisan ini. Kira-kira siapa dari teman-teman yang ingin pertama menyebutkan satu kata yang mewakili perasaan dan pikirannya mengenai tulisan ini? Saya dulu sudah. Ya, baik. Bulan. Kalau saya itu sudah spesial. Ya, mengapa dari banyaknya kata yang seharusnya dipilih, mengapa Fauzan memilih kata spesial? Tunggukan alasannya. Karena dia adalah ciptaan Tuhan yang terindah, yang dimana di dunia ini, di dunia yang egois ini, cuma dia yang mampu melihat kita bahagia. Baik. Ya, itu tadi pernyataan dari teman kita Fauzan. Selanjutnya teman-teman, siapa yang ingin mengemukakan satu kata yang mewakili pikirannya mengenai ibu? Kalau saya berbicara mengenai sosok ibu, ibu adalah seorang madrasahul ula, pendidik pertama bagi anak-anaknya. Dia adalah seorang yang pertama kali memberikan pengajaran bagi seseorang. Untuk itu, ibu sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang.
Jadi selanjutnya siapa lagi dari teman-teman yang ingin mengungkapkan pikiran atau perasaannya mengenai satu kata ini? Saya Bu, superhero. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena ibu itu akan selalu ada, mau kita senang, apalagi saat kita sedih dan saat kita merasa hilang arah, ibu akan selalu ada menemani kita. Ya, luar biasa sekali ya. Yang terakhir mungkin dari Hairul. Bagaimana Hairul? Kecewa Ibu. Kenapa kecewa Hairul? Pokoknya kecewa. Baik, itulah tadi penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain mungkin sudah bisa keluar, kecuali Hairul mungkin bisa menetap dulu karena ada yang ingin Ibu sampaikan. Hairul, bisa Ibu perkenalkan? Misi, assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Ada apa? Ini ada siswa saya yang sepertinya punya masalah Pak. Mana anak siswanya? Hairul, Ya, silakan masuk dulu sini. Waalaikumsalam. kalau begitu saya permisi Pak. Iya, terima kasih. Siapa namanya? Hairul, nama yang lumayan bagus. Silakan dibuka topinya, anak Hairul. Ya, baik. Ganteng juga anak Hairul ini. Ada masalah apa? Kecewa sama orang tua. Kenapa bisa? Nah, Hairul. Terlalu sibuk sampai kerjanya. Terus karena terlalu sibuk kurang diperhatikan. Oh, jadi sebetulnya tidak perlu murung, tidak perlu merasa tidak disayangi. Justru ibumu itu sibuk bekerja di luar sebetulnya karena hanya untuk kita, nah Hairul. Jadi ibu kita itu komen kalau anaknya juga bisa punya apa-apa sebagaimana teman-temannya di sekolah, teman-temannya di kampung, di orang lain itu punya. Jadi sebetulnya kesibukan ibu itu adalah bentuk kasih sayang. Jadi tidak perlu merasa tidak disayangi, tetapi justru kamu harus merasa lebih disayangi sama ibumu karena dia keluar kerja terus untuk Hairul. Begitu ya. Jangan selalu merasa murung dan merasa tidak disayangi. Hairul ya. Harus semangat. Semangat dulu. Takbir. Baik, itulah tadi praktek pendekatan psikoanalisis yang kemudian dipertontonkan. Penjelasannya adalah bahwa kita punya siswa yang punya masalah di rumah karena ibunya sibuk mencari nafkah demi anak-anaknya, dan kita sudah memahamkan kepada anaknya itu adalah bentuk praktek daripada pendekatan psikoanalisis agar anak tersebut tidak lagi merasakan kasih sayang yang kurang, melainkan mengubah cara berpikirnya bahwa sebetulnya ibunya yang bekerja keras itu adalah bentuk kasih sayang, sehingga kemudian membuat jiwa si anak tadi menjadi kembali bergairah dan berbahagia selayaknya anak-anak di bangku sekolahnya begitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita berjumpa pada pertemuan siang hari ini. Adapun pembahasan yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini itu mengenai tentang konsep akhlak. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa akhlak adalah pola perilaku, tindakan atau sesuatu yang melekat pada diri seseorang. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa akhlak itu terbagi atas dua, yaitu akhlak mahmudah, yaitu akhlak baik, dan akhlak mazmumah,
belum berani untuk memaparkan pendapatnya, sebelumnya saya sampaikan bahwa barang siapa yang memiliki keaktifan atau dapat memberikan sebuah penjelasan yang menarik akan diberikan sebuah hadiah berupa buku yang berjudul Notes from Help to. Buku ini menceritakan tentang inspirasi hidup yang lebih bermakna karya Hedemanis. Nah, kepada teman-teman diharapkan untuk keaktifannya. Nah, sebelumnya siapa yang dapat memberikan contoh mengenai tentang akhlak mazmumah? Saya Bu, Ya, kepada saudara Sabdi, persilakan. terkait dengan contoh akhlak mahmudah dan rasulullah tadi itu, saya akan memberikan satu contoh dari masing-masing akhlak tersebut. Yang pertama itu dari akhlak mazmumah. Contohnya itu seperti menyontek saat kita ujian. Dan dari akhlak mahmudah itu adalah disiplin, yang dimana kita tepat waktu saat mengikuti perkuliahan dan sebagainya. Iya, betul sekali jawaban dari teman kita mengenai tentang contoh akhlak mazmumah dan akhlak mahmudah tersebut. Ya, itulah tadi contoh penerapan dari aliran behaviorisme yang dimana kita ketahui bahwa aliran behaviorisme ini menekankan perilaku seseorang yang dapat dijelaskan dan dipahami secara langsung berdasarkan observasi objektif terhadap stimulus langsung tanpa menekankan peran internal di dalamnya. Artinya behaviorisme ini menekankan pentingnya lingkungan eksternal dalam mengamati perilaku seseorang, seperti misalnya tadi pemberian sebuah hadiah atau stimulus. Nah, itu dapat memberikan sebuah reward yang baik pada pesertanya, dan juga misalnya memberikan sebuah poin atau hukuman berdasarkan apa yang dilakukannya. Misalnya dia melakukan sebuah pelanggaran, maka ia akan diberikan hukuman. Dan begitu pun sebaliknya, jika ia melakukan sebuah hal yang baik, positif, maka ia akan diberikan sebuah apresiasi atau hadiah. Baik, itulah tadi penjelasan dan praktik dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Sekian. Assalamualaikum